Wa manggo yang jawab salam samo-samo kita doakan kumpul di surga. Amin. Alhamdulillah. Ananda sekalian, kulo kenalkan diri kulo, nama kulo Kemas Muhammad Fahmi Zubair, sarjana sosial Islam. Itu nama lengkap. Kalau nama panjangnya Ustadz Fahmi. Panjang enggak? Panjang ya. Itu nama panjangnya. Kakek kulo tanya akhir, ya dah siapa nama lengkap dan nama panjang kulo. Oke? Kulo ini masih keponakannya guru kalian Ustadz Fitriadi. Anu ini keponakan. Alhamdulillah. Hari ini kulo diundang di SMA 17. Kemarin kulo di SMP 8. Sebelumnya di SMA Patra Mandiri. Alhamdulillah hari ini kulo di sini. Kulo berasal dari SDIT Bina Ilmi. Ustadz ini ngajarnya di SDIT Bina Ilmi. Alhamdulillah. Oke, balik ke salam. Ustadz mau kasih tahu, salam itu luar biasa. Diperintahkan oleh Rasulullah untuk tebarkan. Ngapo? Ado apa? Ananda sekalian, ternyata di dalam salam itu ada 3 doa. Assalamualaikum keselamatan, warahmatullah rahmat menyertaimu, wabarakatuh keberkahan bersamamu. Maka kita sebagai orang yang beriman harus tebarkan salam. Masuk rumah harus ucapkan salam. Ketemu guru tengah jalan harus ucapkan salam. Ketemu siapa saja selagi dia orang beriman, tebarkan salam. Ngapa? Karena kita saling doa mendoakan. Agar kiranya hari ini pertemuan kita diberikan oleh Allah keselamatan, diberikan oleh Allah rahmat kasih sayangnya, dan pun Allah berkahi acara kita hari ini. Mana kita ulangi salamnya sekali lagi. Mau? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matil iman wal islam was sihha wal fadl. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qari'a 'inda dukhuli syahri Ramadan haramallahu jasadihi minan niran. Atau qala aidan rubba sha'im laisa lahu min syiyami illa al-ju' wal 'atash. Sadaqallahu adzim. Yang kami muliakan ibu kepala sekolah, para adik-adik, anak-anak, sama-sama kita menganggap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira kalau Ustaz minta izin ceramahnya bahasa Palembang, boleh tak? Ada yang tak ngerti tak? Kalau ada kawannya sebelah tak ngerti bahasa Palembang, tolong ditarjim. Kalau tak, aplikasi tarjim bahasa Palembang. Kalau ada. Oke, Anda sekalian, ibu kepala sekolah yang kami muliakan, segala puji bagi Allah yang hari ini menghadirkan kita dalam satu majlis yang mulia, majlis yang sangat dicintai oleh Allah, majlis yang di dalamnya dikatakan oleh Rasulullah, majtama'a qaumin fi baitin yatluna kitab Allah wa yatadarrasuna bainahum illa nazalat humus sakinah war rahmah wa khaffatuhumul malaikah
wa dzakara mimman ba'dah. Kata Rasulullah, apabila di dalam satu tempat berkumpul, bersama, berjumpa karena Allah, berpisah karena Allah. Ketiga, Allah banggakan nama-nama kita ini, yang hari ini pun ada majlis di akhirat, di Lauhul Mahfuz, para malaikat berzikir dan Allah mengumumkan di para malaikat, woi sini, malaikat dengerin aku. Hari ini, jam ini, Ananda berserta guru SMA 17 ini sedang berzikir kepadaku, sedang bicarakan kemuliaanku, kata Allah. Maka mereka ini adalah orang-orang pilihan, mereka ini adalah orang-orang yang aku berikan hidayah, mereka ini adalah orang-orang yang akan aku jadikan tamu di dalam surgaku. Amin. Alhamdulillah. Oke, Ananda sekalian, hari ini Ustadz akan bercerita tentang satu riwayat dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang terjadi di bulan puasa di hari Jumat. Antara acara kita nih hari Jumat, pasnya kalau cerita hari Jumat dah, alhamdulillah maju, tak apa ya kan. Jadi Ananda sekalian, kalau kalian pernah ke Madinah, di Masjid Nabawi itu ada mimbar Rasulullah, ya mimbar ya. Mimbar itu tinggi, kurang lebih cemilan. Dan mimbar itu ada tanggo-tanggonya, ada tanggo-tanggonya, ya kalau bahasa Palembangnya, ya. Maka ketika Rasulullah SAW melintas mau hendak khutbah, Rasulullah ingin naik mimbar-mimbar. Yang terbaik itu sekarang melihat secara langsung mimbarnya di Madinah dan Rasulullah ingin naik tangga. Ketika Rasulullah naik tangga yang pertama, Rasulullah mengucapkan kalimat amin. Apa? Tangga yang kedua, Rasulullah pun mengucapkan kalimat yang sama, amin. Apa? Dan tangga yang ketiga pun Rasulullah mengucapkan kalimat yang sama. Kemudian Rasulullah berkhutbah dengan para sahabat. Setelah menyampaikan khutbahnya, sholat Jumat berjamaah. Setelah usai sholat Jumat, para sahabat kemudian bertanya kepada Rasul, ya Rasul, ada apa nih anu ya? Cigonya gelangan yang terjadi yang barusan kami selik, yang barusan kami jingok. Itu terjemahnya bahasa Jepang, ya. Maka Rasulullah katakan, wahai sahabatku, sesungguhnya ketika aku naik mimbar, aku kedatangan makhluk yang mulia yang Allah kirim, yang Allah utus untuk menjumpaiku, untuk menjumpai Rasulullah. Dan malaikat ini pun meminta kepadaku, wahai Rasulullah, aku kepengen nak berdoa. Nah, aku ni kepengen doaku ini diaminkan oleh Allah yang mulia. Kira-kira doanya doa apa? Kebaikan atau keburukan? Yang akhwat, yang perempuan. Doanya kebaikan atau keburukan? Alhamdulillah. Yang laki-laki? Doanya kebaikan atau keburukan? Iya, jawabnya sangat betul salah. Oh, apa ya? Ada apa ya? Ternyata bukan keburukan. Tetapi mereka meminta kepada Rasulullah, ya Rasul, ketika dia naik tangga yang pertama, celaka manusia yang diberikan oleh Allah kesehatan, otaknya laras tidak gilo, otak laras tidak gilo, dijumpakan oleh Allah dengan bulan yang mulia, Syahrul Ramadan, tetapi dia tidak mendapatkan maghfirah, ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Rasul. Jadi celaka wong yang sehat, seger, tidak sakit, langan, wang, tidak kilo. Dalam bulan puasa dia tidak dapatkan ampunan dosa dari Allah. Nauzubillah min. Naik tangga yang kedua, dia pun minta diaminkan Rasulullah. Ya Rasul, celaka yang dia mengaku-ngaku sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi
menjawab sholawat dan tidak mau bersolawat kepada Rasulullah. Dan orang yang dia mengaku sebagai imammu, tapi kehidupannya jauh daripada amal sunnah. Amin. Ngaku-ngaku itu ngaku tuaku presiden, tapi presiden tak ngaku mau. Ya, ini ngaku-ngaku keluarga pejabat tapi kemudian yang ketiga celaka naik tangga ketiga ciko duo tigo tangga celaka manusia yang dia ini memiliki orang tuanya masih hidup, yang orang tuanya sudah tua, dia tidak bisa dia tidak bisa memuliakan, dia tidak bisa menjadi anak yang soleh dan solehah. Intinya melayani kedua orang tuanya dengan baik, bahkan dia menjadi anak yang durhaka. Amin. Kalau kira-kira kalau kira-kira kata-kata celaka itu maksudnya kemana ya? Sungguh pernah kok. Nah, jadi kita mengenali orang yang sukses itu adalah orang yang berpikir nanti ketika di akhirat dia tidak mampir, dia tidak nginep dalam narkoba 1 menit. Jangan kita nak coba-coba mampir dengan aku ada di dalam kota sedikit juga 1 menit. Jangan kita berpikir itu. Neraka itu 1000 kali lipat nasnya daripada api itu. Kalau kamu nak coba buruan hidupnya, kali ini lebih kompor, cepet, pasang, hingga istri, 1 menit itu model, 60, 59, tangan kamu taruh di pojok kompor, 7, tahan selama 1 menit, tahan betul-betul tahan betul. Apa yang akan terjadi setelah 1 menit? Kita akan berubah wujudnya menjadi sosis. Tinggal tunjuk ke saus saya. Kira-kira, mama tahan tak? Tahan tak? Kalau ini biasa, ini sekarang 1 menit tahan kan dulu, mulai gocek, gini, mana? Sakit ya? Siapa yang masih menyingkir maksudnya 1 menit? Ada yang menyingkir di sini? Nah, anda sekalian, berarti doa Rasulullah, doa yang diaminkan oleh Rasulullah, yang diaminkan oleh malaikat ini, hati-hati, jangan kita termasuk golongan ini. Hari ini kita ini kompas, mudah-mudahan cukup waktunya kita singkat-singkat. Kalau seperti berapa? Kalau sini 1 jam bisa singkat-singkat, mudah-mudahan cukup. Oke. Yang pertama, siapa mereka yang celaka? Orang yang dapati, orang yang terselamat, hidup di bulan Ramadan, sehat walafiat, akan berfungsi dengan baik, tapi tidak mendapatkan manfaat. Adalah orang yang di waktu bulan puasa tidak puasa. Siapa di sini yang tidak puasa? Angkat tangan. Jujur. Pasti tidak akan jujur kalian. Kalau tidak puasa karena halangan boleh. Ya, memang puasa itu kalau ada uzur syar'i, karena kita safar, karena kita sakit, karena kita uzur dan lain sebagainya boleh. Tapi bolehkah kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan waras, tidak puasa di bulan Ramadan? Hati-hati. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Itu yang diwajibkan apa? Siapa? Orang beriman. Berarti kalau kita tidak puasa, hari ini pun kita dicap oleh Allah tidak terpanggil sebagai hamba-hamba Allah yang beriman. Hati-hati. Jangan coba-coba kita tidak puasa kalau tidak kati uzur syar'i yang membolehkan kita tidak puasa. Kamu tahu tak? Apa beda? Apa yang paling kejinan? Ustaz baca ngira nih. Wong yang tidak puasa di sini Ustaz bisa tahu dari postur tubuhnya.
Apa nak Ustaz tunjuk? Siapa yang tak puasa? Nak ngaku apa nak Ustaz tunjuk? Ustaz bisa nengok. Ustaz mau kasih tahu. Kalau kalian mau membuktikan orang puasa tidak puasa itu apa yang paling kejingon? Siapa yang bisa? Apanya yang paling kejingon? Wajah bisa dibuat-buat, dede bisa dikering-keringin. Tapi yang tidak bisa dipukiri, yang tidak bisa dikolai, yang tidak bisa dikibulin, apa? Ayo, siapa yang bisa nyanyi? Ustaz kasih tahu, mau nak? Jadi kalau kamu keselian, satu apa yang kata Ustaz kakek, dipastikan dia tidak puasa. Apa yang paling kejingan orang yang tidak puasa? Betisnya. Betis. Ya. Jadi kalau wong kejingan betisnya berarti dia tidak puasa. Kalau kamu tidak percaya, kamu datangilah. Ya. Kamu datang IP atau di mana ya? Ada warung nasi soto. Pernah jengok? Nah, wong mana soto kalau siang-siang ini ya dah ada meja, ada kursi. Nah, kemudian ditutup pakai kain kan? Nah, kamu nengok wong di dalam itu dari belakang apa yang kejingan? Nah, kira-kira kalau wong sudah masuk warung soto itu puasa tidak dia? Kamu jangan berprasangka kalau dia makan, belum tentu. Tapi kalau ngopi, ngeteh, ngerokok bisa jadi. Jadi orang yang paling kejingan tidak puasa loh. Betisnya. Yang paling kejingan betisnya. Kesiangan, sholat zuhur kerepotan, sholat asar di perjalanan, sholat maghrib kecapean, sholat isya ketiduran. Itulah tanda orang pemalas, kelak di akhirat mendapat balas. Aduh kasihan delo, mari kita kerjakan sholat. Aduh kasihan, mari kita kerjakan sholat. Mungkin di dunia kita banyak alasan, kesiangan lah, repot lah, di jalan lah, capean lah, tidur lah. Tapi kaget di akhirat, Allah pun dengan berbagai macam alasan enggot ke kita dak pacak beralasan lagi. Kata Allah, entah pergilah kau sana kena aku sako. Nah, iya, satu salat yang kita tinggalkan dengan sengaja 70 tahun lamanya masuk dalam neraka sakor. Satu sholat yang kita tinggalkan dengan sengaja 70 tahun lamanya masuk ke dalam neraka sakor. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Mikir kalau nak tinggalkan sholat, mikir tak kamu? Hai Ustaz, kami ini masih kecil, umur kami ini masih 15, 16, 17 tahun, masih tanya kami ini mati. Siapa ngomong? Memang kau malaikat Israel? Siapa yang pacak menunda waktu ataupun nyalangi malaikat Israel untuk kenalan sama kita? Siapa yang pengen kenalan dengan malaikat Israel? Sudahlah kenalan dengan malaikat Israel? Hah? Kalau sudah kita kenalan dengan malaikat Israel, alamat jika Israel sama-sama datang memanggil adalah orang yang berpikir mana kakek matinya, mana kakek sakaratul mautnya. Mampukah kita mengucapkan kalimat la ilaha? Kalau kita asal mampu berarti disiapkan dari sekarang. Disiapkan dari sekarang. Bagaimana cara mempersiapkannya? Kita hidup harus membawa iman. Mana Ustaz tanda-tanda orang beriman? Tanda-tanda orang beriman adalah aplikasi, adalah
Dia selalu mendahulukan amal agamanya di atas amal dunianya. Dia selalu istiqomah menegakkan sholat 5 waktu yang lanangnya di masjid dengan berjamaah. Maka kata Allah, baru iman kita diakui oleh Allah. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Sungguh ini para laki-laki, apabila kalian memakmurkan masjid, selalu sholat berjamaah di masjid, maka sesungguhnya kalian adalah orang yang punya iman yang diterima oleh Allah. Kalau perkara iman, Allah tidak mau iman yang lemah. Allah tidak galak, tidak diterima iman kita kalau iman yang lemah. Allah menginginkan adalah iman yang 100%, tidak ternodai sedikit pun. Kadang-kadang kita ini sakit, pening kepala, yang kita ingat siapa? Apa? Parame. Kalau kita sakit peyut, peyut, yang kita ingat siapa? Apa? Dia tuh. Kalau kita lagi sakit kanker, apa kanker? Kantong kering, yang kita ingat apa? Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Kemana? Pegadaian. Selesai tak masalahnya? Tidak. Setingkat dengan tadi 2 bulan 3 bulan enggak rumah tarik kawan. Wasainu bisabri wassalat. Jadi sabar dan sholat sebagai penolong. Sabar, sholat. Ini kakek kita jangan kena sholat yang wajar dan terima dalam masalah. Kadang sholat, kadang tidak sisilah kita. Kadang-kadang berhenti, kadang-kadang sisilah kita. Yang penting sholat. Kalau anda sekalian, yang penting dua pertanyaan. Sholat itu penting. Apa yang penting sholat? Yang penting sholat. Yang penting sholat. Oke, penting. Sholat itu penting. Apa yang penting sholat? Yang penting sholat. Mana? Oh, yang penting sholat apa? Coba teman lagi. Sholat itu penting. Apa yang penting sholat? Yang penting sholat. Dia. Sholat itu penting. Iya. Apa? Nah, sholat itu, maaf ya, adalah salah satu bukti kualitas iman kita. Benar? Kalau kita menggunakan sholat, berarti bukti iman kita masih lemah. Kalau kita mati dalam keadaan lemah iman, macam mana? Bisa tak kita mengucapkan la ilaha illallah? Ya? Apa lagi? Kalau kita tidak sholat, mana kalau kita tidak sholat? Kata Rasulullah, al-farqu bainal 'abdi wal kafir tarkus shalah. Pembeda hambaku antara hambaku dengan orang kafir. Kafir di sini bukan berarti keluar dari agama Islam ya. Kafir di situ bukan hamba Allah. Allah yang ngomong, bukan Ustaz. Ini hadis Rasulullah sahih. Tarkus sholat, ketika dia tinggalkan sholatnya dengan sengaja. Ayo Ustaz, aku ini lagi lemah, aku ini lagi sakit, tak pada tegak. Apakah boleh tidak sholat? Tidak boleh. Ada rukhsah di dalam sholat. Tak pada tegak, tak pada tegak, tak pada kembali di sholat. Tetap sholat. Tinggal beda dengan kita. Kita nak di sholat atau kita nak sholat dulu. Kita nak sholat di belakang imam atau kita sholat di depan imam. Siapa yang pengen sholat di depan imam? Katakan. Katakan. Kita imam. Nggak pengen tahu pasti kalau di sini. Pasti. Maka guru kita hari ini hadir ingatkan manusia ini maka dari faktor uang Indonesia. Kita ini selalu condong buat salah, dosa dan hilang lupa.
Kalau kita tidak banyak duduk dalam majelis ilmu semacam ini, maka cenderung lupa hilaf itu akan terjadi sama kita. Ini suasana kita ini suasana mereka. Mudah-mudahan Ustaz harap kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya. Amin. Agar terpulang dari acara ini kita menjadi orang yang soleh, anak yang soleh, anak yang selalu berbakti kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua. Ustaz ingat mimpi-mimpi jam 9.24. Lanjut. Ada singkat-singkat. Yang ketiga adalah puasa nih, puasa. Ya kan? Tapi mantonyo tidak bisa dijaga dari maksiat. Ya kan? Sentuh ini tidak dibuka lah, dibuka. Ya kan ya? Ini tidak sengajanya, dibukanya ya, dicarinya ya pada waktu puasa. Astagfirullah. Tidak bisa menjaga mulutnya dari ghibah. Kamu tahu kawan kita itu yang situ tuh dia itu yang tengah pulau Samoda kakinya masih ke tempat maksiat, pikirannya masih keles. Ustaz mau tanya, bulan puasa mau kotor, boleh tak? Siapa yang gak akan kotor? Dengerin, ngomong kotor, ngomong jorok boleh di bulan Ramadan, boleh. Coba Ustaz contohkan, jorok, kotor. Nah, tapi yang lain-lainnya jangan. Anak-anak sekalian, apa arti makna saum? Apa arti saum? Saum itu artinya menahan. Kita puasa, nahan lapar, nahan haus, itu batal puasa. Dengerin. Kalau makan minum itu batal puasa. Tapi kalau kita tidak bisa menahan diri dari maksiat, mata, telinga dan lain sebagainya, puasanya tidak batal, tapi pahalanya tidak katik, pahalanya hilang, pahalanya sia-sia, pahalanya ditunjukkan oleh Allah. Rubba sha'im laisa lahu min syamihi ilal ju' wal atas. Sia-sia wong yang puasa tidak mendapatkan jerih payah lapar hausnya. Ya kan? Kecuali apa? Dia hanya dapatkan lapar hausnya baik, tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Ya, hati-hatinya. Kenapa anda sekalian? Bulan puasa ini adalah sarana tarbiyah pendidikan supaya kita kaget di luar bulan puasa sudah terbiasa. Rakyat selalu memenuhi perintah Allah, rajin mengikuti sunnah Rasulullah, kemudian tidak maksiat kepada Allah. Nah, 30 hari atau 29 hari ini keluar kaget dari bulan Ramadan, kita jadi wong yang takwa. Itu maksudnya. Apa maksudnya? Supaya kaget ketika keluar Ramadan, kita sudah terbiasa dengan pendidikan Ramadan dan kita sudah biasa menjalani perintah Allah, jauhi larangan-larangan Allah. Nah, mana kalau di bulan Ramadan masih males-malesan, masih maksiat, masih tidak tergerak sholat 5 waktu, tidak bangun sholat tahajud, tidak baca Quran, tidak zikir, pelit masih sedekahnya. Astagfirullah. Ustaz adon. Jalan Ustaz ajarkan doa. Doa
menghilangkan penyakit malas. Mau gak? Supaya kita semangat belajar, semangat ibadah, semangat sholat, semangat qiyamul lail, galak. Hilangkan penyakit penyungkan. Penyakit apa? Penyungkan. Ini penyakit khusus ya. Harus ditangani dengan segera. Kalau tidak kita tangani dengan segera, pemalasnya ini, penyungkan ini tidak kesembuh-sembuh. Hari ini ada doanya menyembuhkan penyakit penyungkan dalam diri kita. Yang nak lekang, nak nyatet. Doanya pendek tapi diamalkan. Siap? Dengan kebesaran. Ikuti semuanya dengan semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Yang putri, yang putra dia. Allahumma. Kurang semangat. Allahumma. Yang putra. Allahumma. Semuanya. Allahumma. Harus fasih ya. Makhrajnya harus benar, jangan salah. Allahumma. Mana? Allahumma. Faksoila. Faksoila. Allahumma. Faksoila. Allahumma. Faksoila. 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 Wa kejut kelak. Wa gawe kelak. Wa begancanglah. Apa doa? Menyembuhkan penyakit malas, menyembuhkan penyakit penyungkan. Apa doanya? Allahumma faksoila. Wa kejut kelak. Wa begancang. Ya. Ngapa ada yang lucu? Tidak lucu pas aku gitu. Tidak, benar tak kira-kira? Kamu meloi malasnya. Hayya ala sholat. Tak kamu nyaut lajulah. Tak diajak lagi ke kamu lagi. Hayya ala sholat. Lajulah. Gak taunya lajunya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan kita lajulah ada ya. Asal diajak, asal diingatkan oleh orang tua kita, jangan dibantah. Itu sifatnya orang Bani Israel. Banyak tanya, banyak cengcong. Banyak tanya, banyak cengcong. Na'udzubillah min. Oke, itu tangga yang pertama. Tangga yang kedua. Celaka manusia yang dia mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW, tapi dia itu tidak mau bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Ustaz mau tanya, hukum jawab sholawat apa? Yang putri, hukum jawab atau hukum kita bersalawat apa? Hukum salawat itu apa? Kok bingung? Yang kuat. Jawab atau kita bersalawat itu hukumnya apa? Sunnah atau wajib? Sunnah. Titelnya wajib. Iya. Bersalawat kepada Nabi itu hukumnya? Hukumnya beda kita tahu kan tidak ada salawat tuh. Anak-anak sekalian, Allah katakan
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Aku dan para malaikatku bersolawat kepada Nabi. Bayangkan, solawat ini Allah langsung yang contohkan, baru Allah wajibkan kepada kita wong yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kalau Allah perintahkan salat, apakah Allah salat? Allah menyuruh kita salat, apakah Allah salat? Allah nyuruh kita puasa, apakah Allah puasa? Allah nyuruh kita zekat, apakah Allah itu zekat? Enggak. Tapi ketika Allah perintahkan kepada wong kita yang beriman, coba kita lihat ayat ini. Allah yang pertamukan, Allah yang mencetuskan, Allah yang mencontohkan. Innallaha, sesungguhnya aku, wa malaikatahu, dan seluruh pasukan malaikat-malaikatku yusholluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi. Baru Allah wajibkan kita bersolawat. Berdoa tidak solawat makbul dah. Kita doa Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku, ampuni dosa orang tuaku. Ya Allah, berikan aku rezeki yang banyaknya. Kira-kira doanya kabul tak? Kabul tak? Kenapa tidak kabul? Tidak ada sholawat, tidak ada tawasul, tidak ada wasilah kita untuk menyampaikan doa ini kepada Allah. Maka hukumnya wajib kalau kita berdoa harus disertai sholawat. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wa jihkal karimu azimi sultanik. Itu puji-pujian kepada Allah. Baru Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baru kita minta apa? Sholawat. Sholat, kalau kita tidak pakai sholawat, salah sholatnya. Ngapun ragu-ragu, sholat, salat, ngapa tak sah? Di mana sholawat Nabi waktu sholat? Tasyahud. Berarti sholawat itu termasuk rukun di dalam sholat. Maka kalau kita bersolawat, sekarang kita bersolawat, solawat kita langsung sampai kepada Nabi. Karena amalan solawatnya adalah amalan yang tidak terputus dengan waktu dan tempat. Nabi mungkin sudah lama, berapa ratus tahun yang lalu meninggal. Tapi jangan kita menyangka Nabi itu wafat habis selesai. Tidak. Ruh Nabi masih hidup dan dia selalu menanti solawatan-solawatan yang sebagai bukti cinta kita kepada Roh. Menghidupkan sunnahku berarti dia mencintaiku. Barang siapa mencintaiku akan dapat syafaat dan masuk surga bersama Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulullah sampai menjamin umatnya, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku pasti masuk surga. Siapa yang merasa sebagai umat Nabi Muhammad SAW, mengatakan yang merasa sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Tuh lihat, masih ada kan? Tuh lihat, masih ada kan? Gak lanjut. Tuh. Ustaz nih kejingok, kalau kata kejingok, ya Ustaz paling tidak senangnya. Nenek, kalau kamu dengan Ustaz ceramah, kamu berkotekan dengan HP. Asal tidak pakai waktu lain aku. Perbanyak sholawat dan kita hidup 1 hari 24 jam menghidupkan amal sunnah. Hidupkan amal sunnah. Apa itu Ustaz? Banyak sunnah. Ustaz mau tanya, yang pagi tadi ketika melek mata, yang ingat apa? HP. Mana HP ku? HP itu baca nolong kamu dah kaget.
Kalau di dunia mungkin, dah nolong apa? Nolong jawab ujian. Dah. Tapi dia baca alam tak. Tapi siapa yang ketika bangun tidur dia selalu membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dia bersyukur kepada Allah diberikan oleh Allah nikmat hidup kembali. Tidur itu adalah mati yang sifatnya sementara, berpisah jasad dan roh. Allah balik lagi pagi harinya. Itu pun kalau balik, kalau tidak balik naik ke puncak gunung. Bisa jadi tak? Maka kita ketika bangun tidur bersyukur kepada Allah. Tidak usah ngaku ingat lain, tapi kata apa-apa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Selamat di pagi hari itu, selamat iman kita. Selamat sebagai orang yang pandai bersyukur atas nikmat Allah juga sama kita. Selamat, insya Allah hari-hari kita akan jadi berkah. Masuk WC, Allahumma inni a'udzubika min khubuthi wal khaba'is. Maki kaki kiri, jangan berlama-lama di kamar mandi. Ini dah lama-lama tak tahu apa dia kawin di kamar mandi. Apa itu ngedopin video di kamar mandi sambil astagfirullah. Tak gawe lain apa. Yang tidak bisa berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Siapa mereka? Yang mereka tidak bisa mengikromi orang tuanya. Anak-anak sekalian, baik sekarang semuanya, ibu itu adalah orang yang paling spesial, mengandung kita 9 bulan lamanya, Masya Allah, dengan kasih sayangnya. Tapi balasan kita apa? Kita jadi anak yang durhaka. Kita selalu berkata kasar, kita selalu meremehkan, meninggikan pembicaraan. Kadangkala orang tua ini sakit sekali hatinya. Anak-anak sekalian, jangan sampai nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mencari jalan lain untuk kita. Anak-anak sekalian, ibu adalah orang yang paling sangat berjasa di dalam hidup kita. Nah, kalau kamu ingin, kalau perempuan mungkin akan merasakan, tapi kalau yang laki-laki, kalian coba bagaimana begitu susahnya orang tua mengandung. Nanti sehabis ini kalian ambil bantal, ditaruh di perut kalian, jangan dilepas-lepas, dikebet pakai tali plastik, mandi di bawah, itu di bawah, kemana-mana ke bawah, 9 anak. Mana? Ada yang sanggup? Hah? Ada yang sanggup tak? Siapa yang sanggup? Ibunda 9 bulan sanggup. Bukan hanya penderitaan beban depan perutnya bayi idah, kesakitan. Malam-malam kadang tak pacak tidur, nguling tak pacak berbaring cak ini, sarung sakit. Iya nanda sekalian. Dulu di zaman Rasulullah ada yang namanya Aqomah. Sholatnya rajin, hafiz Quran, tapi ketika sakaratul maut Aqomah tidak bisa mengucapkan kalimat iman, la ilaha illallah. Dia penderita, sakit, menjerit-jerit, menangis-nangis, meronta-ronta. Para sahabat bingung, ya Rasul, dia ini kan kekasihmu. Aqomah ini adalah orang yang sangat alim, soleh, hafizul Quran. Dia berjuang di jalan Allah. Tetapi kenapa ketika saat sakaratul maut dia mengalami kesakitan ya Rasul? Maka kata Rasulullah, datangi ibunya. Maka setelah didatangi ibunya, apa yang disampaikan oleh ibunya? Wahai ibu, Aqomah sekarang dalam keadaan menderita. Dia menangis, kesedihan, sakit yang begitu dahsyat ya ibu. Kata Rasulullah, kami suruh menjumpai ibu. Apakah dia punya masalah dengan ibu? Maka ibunya bilang, sebenarnya dia kati masalah dengan aku waktu dia kecil, tapi setelah dia nikah, dia lebih mengutamakan istrinya. Dia tidak peduli lagi, tidak mau silaturahmi lagi sama aku. Kata ibunya, sakit ya nanti aku. Akhirnya bang, benci ibunya sama Aqomah. Akibat daripada Aqomah yang ketika dia menikah,
dia tidak ikromi lagi ibunya. Akhirnya apa? Ibu disuruh datang oleh Rasul untuk melihat akoma terakhir. Tidak galak. Maka ketika didatang tidak mau. Maka kata Rasul, siapkan kayu bakar. Setelah disiapkan kayu bakar, akoma ditaruh di atasnya. Datang lagi kata Rasulullah kepada ibunya, didatangi lagi. Maka apa disampaikan oleh ibunya? Ibu, kalau ibu tidak datang, Rasulullah akan bakar akoma. Tidak percaya. Ngapa cak itu? Ya daripada nanti akoma dibakar oleh Allah di dalam akhirat, di api neraka. Mudah-mudahan dengan asbab dibakarnya dia ini, mudah-mudahan tidak disiksa kakek di neraka, kata Rasulullah. Maka anak sekalian, akhirnya ibunya datang. Maka ketika datang dilihat anaknya, langsung terucap, langsung menangis. Seorang ibu melihat anaknya mau dibakar. Astagfirullahaladzim ya Rasul, demi Allah, daripada aku melihat anakku menderita, daripada aku lihat anakku dibakar di dunia, dia panas. Mulai hari ini aku ikhlas, aku memaafkan segala dosa-dosanya. Maka anak sekalian, ibunya langsung ikhlas ucapkan kenyang, dan aku mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Aku meninggal dunia dengan tenang. Masya Allah. Bagi anak sekalian, hitungan ketiga, Ustaz kepengen semuanya pejamkan mata. Tidak ada yang komplain, tidak ada yang ketawa, tidak ada yang berbicara. Komentarnya ditahan. Hitungan ketiga, tidak ada yang tidak tutup mata. Kalian puasa, Ustaz anggap kalau kalian tidak pejamkan mata, berarti kalian pokok batal puasa kalian. 1, 2, 3. Oke. Sekarang yang dibuka adalah hanya panca indera pendengarannya dan panca indera pikirannya. Hari ini Pak Fahmi ingin supaya kita benar-benar menyesali, kita benar-benar mohon ampun kepada Allah atas segala kekhilafan dan dosa-dosa yang mungkin selama ini tanpa kita sadari kita telah terjerumus sangat jauh sekali. Anak-anak sekalian, coba semuanya kosongkan pikirannya dan hanya mendengarkan perkataan, ucapan dari sumber suara. Pak Fahmi ingin keseriusan hari ini menjadi salah satu bukti kalian memang anak-anak yang soleh. Kita harus memang memuhasabah diri, kita harus memang mengevaluasi diri kita. Jangan sampai kita ini datang mati, datang sesuatu musibah baru kita baru akan menyesal. Anak-anak sekalian, semuanya coba dibuka panca inderanya, pendengarannya, coba dengarkan suara kendaraan yang ada di sekitar kita. Di sini cuman Pak Fahmi ngetes, menguji kekonsentrasian daripada panca indera pendengaran kita. Anak-anak sekalian, sekarang Bapak minta kepada kalian konsentrasi dengan apa yang akan Bapak sampaikan, apa yang Ustadz sampaikan hari ini. Kalian sedang tersenyum dengan kita. Wanita itu adalah orang yang melahirkan kita. Wanita itu adalah orang yang paling banyak berjasa dengan kita. Wanita itu adalah orang yang sangat kita sayang, sangat kita cintai. Ibu adalah orang yang senantiasa siap sedia untuk membahagiakan kita. Bayangkan anak-anak sekalian, ibu telah mengandung kita 9 bulan lamanya. Walau dia merasa susah, merasa sakit, merasa malu, macam-macam lah yang dirasakan oleh seorang ibu ketika ia mengandung seorang anak. Tapi semuanya ia laksanakan dengan sabar, tidak mengeluh,
dan selalu berdoa kebaikan kepada kita yang ada di dalam kandungannya. Anak-anak sekalian, terkadang ibu tidak bisa tidur di malam hari. Kadang-kadang dia memang bilang ke saya, sakit ya, sabar ma, tolong ya, begitu ditinggal ibu sakit ya. Masya Allah. Ketika hendak seorang ibu melahirkan kita, ketika kita akan dikeluarkan dari janin, dari kandungan ibu kita, Masya Allah, nah, ibu itu bicara sama ayah, bicara sama adik, bicara sama bapak kita, adik, ayah, tolong sampaikan ke dokter, kalau tandanya suruh memilih siapa yang harus diselamatkan, aku lebih memilih agar kiranya aku saja yang diambil oleh Allah dan aku bisa melahirkan dengan baik, anakku bisa menatap dunia ini. Hingga dengan berbagai macam cara operasi, cara mengeluarkan kita dari janin seorang ibu. Ada yang dia dibelah perutnya. Setelah dibelah, dia melahirkan. Ibunda mengalami sakit yang lama sekali, mungkin karena infeksi daripada belahan. Ketika dia melahirkan kita karena operasi. Tapi ketika dia melahirkan dengan normal, dia mengalami sakit yang begitu dahsyat, sakit sekali. Ibu maki-maki, ibu meminta tolong Nabi, laki Nabi, sabar istighfar, astagfirullah. Perjuangan anak sekalian, perjuangan untuk mengeluarkan kita dari kandungan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ibu kita selamat, kita lahir dengan selamat. Tapi penderitaan ibu gak batas itu aja. Setelah melahirkannya kita direpotkan, ibu direpotkan dengan mengurus kita, memandikan kita, memopoki kita, meniduri kita. Semalaman ibu tidak pernah tidur sampai kalian umur 1 tahun. Masya Allah, penderitaan yang begitu dahsyat diderita oleh seorang ibu. Kemudian kalian tumbuh dewasa, tumbuh besar sampai sekarang. Tapi jasa-jasa ibu kalian tidak pernah mengenangnya. Kalian ego, kita sombong. Kadang-kadang kita bicara kasar sama ibu. Kadang-kadang kita mensiderai hatinya. Kadang-kadang kita berontak ibu. Kadang-kadang kita curi uangnya. Kadang-kadang sampai hati kita katakan ibu kita, ibu dapat curi, ibu dapat lagi kita. Sampai ibunya menangis tanpa kalian ketahui. Kita sama Allah, ya Allah. Kenapa aku seperti ini, ya Allah? Ada apa, ya Allah? Padahal aku sudah mendidiknya dengan baik. Aku yang mengandungnya. Aku yang selalu senantiasa melayanginya. Tapi kenapa dia melakukan hal buruk kepada diriku, ya Allah? Anak-anak kalian, bayangkan sekarang kita berada di sekolah. Namun di rumah kalian ada kejadian yang sangat-sangat di luar daripada keinginan kita. Di ruang tamu ada bapak, ada adik, ada tetangga yang sedang datang ke rumah. Dan seluruh orang melihatnya panas sedih.
Apa kalian yang menangis? Adik-adik yang menangis. Di sana ada sosok orang wanita yang sangat kalian kenal, kini telah bujur kaku di atas kasur, matanya tertutup. Adik kalian menangis sampai menyebut-nyebut nama mama kalian. Mama, jangan tinggalin adik, mama. Mama, jangan pergi, mama. Adik belum ada, adik lagi. Apa kalian membelai-belai tangan, membelai-belai kepala adik kalian? Sabar, sabar. Allah telah mentakdirkan kita berpisah selama-lamanya. Ternyata di pagi hari tadi adalah merupakan perjumpaan kita yang terakhir kali ini. Dan kita berjumpa minta maaf. Kita buat bangga. Kita selama ini buat kecewa aja. Sampai-sampai mama kita sakit. Penderitaannya selama ini dia tidak bicara sama kita karena perbuatan kita yang kelewatan sama mama kita. Mama kita selama ini nanti sama kita hingga jadi penyakit. Hingga Allah SWT lebih sayang dengan mama kalian. Karena kalian selama ini menyia-nyiakan. Kalian selama ini kasar. Kalian tidak bisa mengikrami, tidak bisa berbuat baik dengan ibu kalian. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bayangkan anak-anak sekalian. Kemudian kalian diberitai oleh guru kalian untuk segera pulang ke rumah. Karena mendapatkan kabar telah meninggalnya kalian di hari ini. Waktu sekarang. Kemudian telah sampai di rumah, bayangkan kalian melihat semua orang yang ada di rumah pada menangis. Kalian bertanya-tanya, ada apa ini? Dan ternyata kalian langsung melihat ada seseorang yang sedang terbaring dengan ditutupin kain. Dengan penasaran kalian mendekatin daripada orang yang tertutup dengan kain. Sambil menyapa Papa, ya nak, ini siapa Pak? Ibu nak. Kenapa Pak Ibu? Ada apa dengan Ibu? Ada apa? Ibu telah dipanggil oleh Allah nak. Ibu telah meninggalkan kita semua nak. Ibu pergi selama-lamanya meninggalkan kita semua nak. Kalian tidak mungkin Pak. Tadi kan ibu masih sehat. Ibu tadi masih ada. Dengan kuasa tidak percaya mulai kalian mendekati. Kalian buka kainnya. Pelan-pelan, sedikit-sedikit tertampak, terlihat keningnya, terlihat matanya, terlihat hidungnya, wajahnya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bayangkan sekarang di hadapan kita, di rumah kita ada sosok orang wanita yang sangat sayang, yang melahirkan kita, yang mengandung kita, yang selama ini senantiasa hadir untuk kita. Ini Allah lebih sayang. Ini Allah telah memanggilnya. Karena kita tidak pernah sayang, kita mungkin banyak hilang, kita sering sakiti hati mama
maka Allah mentakdirkan hari ini adalah merupakan hari terakhir kita bersama mama. Kalian pegang pipi dingin sekali. Pegang kalian buka kelopak mataku, rasa tidak percaya kalau ibu udah pergi, rasa tidak percaya kalau mata mama tidak akan bisa terbuka lagi. Kalian mengharap agar kiranya ada bicara dari mulut ibunya, tapi ibu kita masih tetap diam sambil kita memegang bahu. Ibu bangun, ibu jangan tinggalkan aku, ibu maafkan aku, ibu. Anak, bagaimana perasaannya ditinggal orang yang sangat kita sayang untuk selama-lamanya? Mulai nanti malam kita tidak akan bisa lagi bicara sama mama. Bayangkan untuk selama-lamanya kita tidak akan lagi bisa bersama mama. Anak-anak sekalian, sekarang yang dibutuhkan oleh ibu kalian adalah doa. Sekarang kita bayangkan di depan jasad ibu, yang diharapkan daripada anak itu soleh dan soleh adalah doa. Semuanya silakan mendoakan jasad ibunya. Ya Allah, ampuni dosa-dosa ibuku ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa ibuku ya Allah. Dia orang yang paling banyak berjasa dalam hidupku ya Allah. Aku tidak rela ya Allah. Aku tidak rela kalau ibuku disiksa dalam neraka ya Allah. Aku tidak rela kalau ibuku disiksa dalam kubur ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yakful mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan daripada majlis pertemuan kami ini pertemuan yang Kau ridhoi. Jadikan segala puasa kami, zakat kami, sholat kami, amalan-amalan sunnah kami di bulan Ramadan menjadi pengampunan dosa-dosa kami. Ampuni segala kehilafan yang kami lakukan selama ini Allah. Jadikan daripada berkah bulan Ramadan dan amalan kami. Kau ampuni pula dosa orang tua kami. Kau ampuni pula dosa guru-guru kami, orang-orang yang kami cintai, baik mereka yang masih hidup maupun mereka yang telah tiada. Ya Allah, berikan umur yang panjang kepada ibunda dan ayahanda kami yang ada di rumah. Jangan ya Allah Kau ambil mereka dengan segera. Berikan kepada kami kesempatan lagi untuk berbakti kepada ibu dan ayah kami. Kami ingin membuat bangga ibu kami dan ayah kami dengan prestasi-prestasi kami, dengan amal-amal ibadah kami Allah. Sehingga ya Allah ibu kami akan sayang, akan senang. Ibu kami akan bangga ya Allah dengan kami yang sedang memperbaiki daripada amal-amal kami yang selama ini. Ya Allah ya Tuhan kami, mudahkan segala urusan bapak bunda kami dalam mencari rezeki yang halal dan thayyibah. Begitu pula dengan guru-guru kami yang hadir di sini. Ya Allah, berikan hidayah kepada kami semua. Ya Allah, mudahkan segala urusan bapak guru kami dunianya dan akhiratnya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau yang maha kuasa, Engkau yang maha segala-galanya. Istiqomahkan amalan bulan Ramadan kami sampai kami menghadap-Mu, sampai kami bisa mengucapkan kalimat iman la ilaha illallah. Ya Allah, jadikan amal kami menjadi penolong kami pada saat sakaratul maut datang kepada kami. Jadikan anak-anak kami ini ialah calon-calon hafiz-hafizah, anak-anak yang selalu mendoakan orang tuanya,
selalu beramal soleh untuk orang tuanya dan mendoakan kedua orang tuanya. Kabulkan hajat kami, Engkau yang maha mengabulkan hajat hamba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alladzina da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, ada